One Day One Soal edisi 42 ini kita akan membahas satu soal tentang logaritma dari SIMA UI tahun 2009. Nah, soal lengkapnya ini teman-teman. Selanjutnya saya tambah juga satu soal untuk teman-teman berlatih dari SBMPTN tahun 2014 tentang logaritma juga. Tetapi sebelum kita membahas ini teman-teman, kita kerjakan terlebih dahulu soal latihan dari edisi 41 kemarin ya. Nah ini dia, persamaan logaritma. Jika X1 dan X2 adalah penyelesaian persamaan ini, maka X1 dikali X2 itu berapa? Oke, 6-nya kita jadikan satu ruas ya. Menjadi ditambah 2 log X negatif 6 sama dengan 0. Perhatikan teman-teman, ini sama-sama 2 log X ya, tapi satu kuadrat yang satu tidak ya. Nah ini jadi persamaan kuadrat teman-teman. Kita ingat lagi kemarin, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Akarnya kita misalkan X1 dan X2. Kenapa? Karena ini AX kuadrat. Nah akarnya X1 dan X2. Nah nanti berlaku teman-teman, hasil jumlahnya negatif B per A dan hasil kalinya C per A, seperti ini. Sekarang kita lihat soal yang ini tadi ya. Ternyata itu bukan X kuadrat, tapi 2 log X kuadrat. Berarti pemisahan akarnya adalah 2 log X 1 sama X2. Nah nanti jika dijumlah ya, sama 2 log X2 ini jika dijumlah, maka nanti negatif B per A, sama seperti ini teman-teman. Nah kita cari A, B, C-nya. A-nya ini 1, B-nya depan sini ya, B-nya juga 1, dan ini C-nya negatif 6. Sesuai rumusnya ini adalah jumlahnya itu negatif B per A, berarti negatif 1 per 1, negatif 1. Nah perhatikan teman-teman, jumlah dari logaritma ini kalau bilangan pokoknya udah sama, maka itu bisa disingkat menjadi 2 log X1 kali X2 ya. Nah ini negatif 1. Nah ini sama artinya dengan 2 pangkat negatif 1 adalah X1 kali X2. Nah ini dia hasilnya teman-teman, yaitu 1 per 2 pangkat 1 atau setengah yang B. Oke, cukup mudah ya. Beberapa contoh lainnya teman-teman bisa lihat di video edisi 41 yang kemarin ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal SIMA UI tahun 2009 tentang logaritma seperti ini teman-teman. Gimana nih langkahnya nih? Perhatikan ini ada perkalian. Nah, kita ingat kembali, logaritma jika dipisah perkalian seperti ini ya. Nah, log B yang harus sama di sini teman-teman. Nah gitu, dipisah perkalian ini. Hasilnya ini dah sama, langsung hasilnya nanti A log C. Perhatikan yang ini, ternyata ini berbeda, berarti kan nggak bisa. Ini juga berbeda, ini juga beda, berarti kan nggak bisa dikaliin teman-teman. Berarti gimana itu? Coba lihat, ada 4 log 9 yang sama. Nah kita keluarkan dulu teman-teman. Jadinya seperti ini, langsung sama dengan ya. Yang atas 4 log 3 dikali 4 log 6. Yang bawah 4 log 9-nya keluar. Gini, dalam kurung. Berarti tersisa 8 log 2 ditambah 8 log 3 ya. Nah gini. Selanjutnya coba kita lihat ini dipisah oleh penjumlahan. Kita ingat lagi rumusnya. A log B ditambah A log C. Dipisah penjumlahan ini harus sama teman-teman. Dan kalau sama hasilnya adalah A log B kali C. Nah B sama C nya itu dikali.
Dan ini ternyata ini udah sama, ya kan? Berarti kalau gitu bisa kita jumlahkan itu, bisa diproses ya. Hasilnya yang atas tetap 4 log 3, ini 4 ya. Dikali 4 log 6 per 4 log 9 dikali 8 log 2 kali 3, 6. Ini sama sih, ini perkalian pemisahnya. Ini beda berarti tidak bisa dioperasikan ya. Ini perkalian tapi ini juga beda, berarti nggak bisa dioperasikan. Coba lihat, ini ada dipisah pembagian. Nah, kita ingat lagi. Jika dipisah oleh pembagian, maka A log B per A log C. Jika yang sama yang sini teman-teman, hasilnya langsung ini yang bawah log yang atas. C log B. Tapi bisa juga yang sama bukan di situ. A log B per C log B. Yang sama yang sini. Maka hasilnya adalah atas log yang bawah. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat ini. Ini dipisah pembagian, yang sama kan yang sini. Gimana tadi? Berarti bawah log atas ya. Berarti itu 9 log 3. Kemudian yang sini dipisah pembagian juga. Yang sama yang sini. Berarti atas log yang bawah. Gitu ya teman-teman. Berarti itu 4 log 8. Nah, sekarang kita proses. Perhatikan ini 9, ini 3. 9-nya bisa kita ubah. 3 pangkat 2. 3 itu 3 pangkat 1. 4 sama 8 bisa kita ubah 2 pangkat ya. 4 itu 2 pangkat 2. Dan 8 itu 2 pangkat 3. Nah, kita ingat lagi. Pangkat ini bisa turun ke depan menjadi 1. Ini per 2 di bawahnya ya. 3 per 2. Berarti ini 1 per 2 dikali 3 log 3. Logaritma kalau bilangan pokok dan yang dilogaritmakan sama, 3 sama 3 itu, 3 log 3, nilainya 1. Nah, berarti kali 1. Ini sama tadi turun ini, 3 per 2, dikali 2 log 2, 1. Nah, hasilnya 3 per 4. Yang B. Oke teman-teman, ini memerlukan pemahaman yang baik tentang sifat-sifat logaritma. Mengenai sifat-sifat logaritma, teman-teman bisa lihat di video saya, linknya ada di deskripsi video. Silahkan lihat situ ya. Silahkan dipahami dan dipahami dengan baik teman-teman, supaya teman-teman bisa menerapkannya di dalam soal. Oke, selanjutnya coba teman-teman kerjakan ini. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Pembahasannya akan saya bikin di video edisi yang akan datang, yaitu edisi 43. Oke, mudah-mudahan ini manfaat dan terima kasih semuanya.